Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kumis, Kupas Misteri. Sebuah segmen baru yang ada di Reza Surya Channel yang banyak menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita atau bahkan di sekitar kamu. Dan di episode pertama kali ini gue akan menceritakan tentang kawasan ataupun jalur yang banyak dilewati oleh pemudik-pemudik yang katanya angker dan penuh misteri. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, comment, like, dan share buat Reza Surya Channel. Oke, kawasan yang pertama yang sering diperbincangkan bahwa tempat ini sangat-sangat angker dan menyimpan banyak kisah misteri, yaitu adalah jalur Alas Roban. Jalur Alas Roban ini terkenal dengan tanjakan yang curam dan tikungan-tikungan yang tajam. Ini adalah jalur yang ada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang menghubungkan kota Batang dan juga Semarang. Dan jalur ini adalah jalur bagian dari Pantura atau lintas pantai utara Jawa. Jalur Alas Roban ini terbentang sepanjang 54 km dan dibangun pada zaman penjajahan Belanda, tepatnya tahun 1811. Kisah angkernya Alas Roban ini banyak diceritakan semenjak tahun 1980 yang konon katanya dikisahkan bahwa di jalur ini adalah tempat pembuangan mayat. Lantas kita bertanya-tanya, dari mana mayat-mayat itu dibuang? Sekitar tahun 1980-an tersebut terkenal di negara kita adanya penembak misterius ataupun disingkat sebagai Petrus yang banyak memakan korban ataupun menembak para kriminal-kriminal yang konon katanya mayatnya dibuang di area Alas Roban tersebut. Dan semenjak itu, kawasan ini menjadi begitu angker dan bahkan sering terjadi kecelakaan di sini. Bahkan dikisahkan banyak pengendara ataupun supir-supir bus yang tidak berani melintasi kawasan ini di malam hari. Aku jalan je lah. Okay, nak takut. Kau jalan sekarang. Wait, kejap. Karena konon diceritakan ada makhluk yang sengaja ingin ikut ke dalam mobil kita hanya untuk menyesatkan kita. Dan ada satu kisah yang sangat misterius. Dilansir dari akun Twitter Baryoism, ia menceritakan bahwa ia pernah melewati jalur Alas Roban tersebut dan saat itu dia menunggangi motornya. Suatu ketika, naas baginya ban motor dia mengalami pecah ban. Sampai pada akhirnya dia mampir ke sebuah warung untuk sejenak beristirahat. Ia memesan secangkir kopi, mie instan dan juga gorengan. Dan sambil menunggu siapa tahu temannya ada yang lewat dan bisa membantunya. Sambil mencicipi secangkir kopi dan hidangan makanan tersebut, beliau meminta izin kepada ibu warung untuk beristirahat sejenak sambil tiduran di warung tersebut. Dan yang sangat menyeramkan dan sangat misterius, menurut yang ia ceritakan, ia sudah tidak lagi di warung tersebut, melainkan pindah ke pinggir jalan jalur Alas Roban dengan tanpa memakai kemeja yang ia pakai sebelumnya dan dengan tanpa warung yang ia pesan makanan dan minuman tersebut. Dan kita tidak ada yang tahu kebenarannya dan itu adalah cerita darinya. Dan buat kalian yang pernah mengalami kisah mistis ataupun misteri-misteri yang terjadi di area jalur Alas Roban, boleh komen di bawah. Lanjut. Berikutnya adalah Tol Cipularang. Tol yang sangat tidak asing buat orang-orang Jakarta-Bandung yang bisa memangkas mobilisasi kalian dalam berpergian antara Jakarta dan Bandung. Mungkin kalian dulu pernah merasakan sebelum adanya Tol Cipularang, orang-orang yang berpergian dari Jakarta ke Bandung ataupun sebaliknya harus menempuh waktu sekitar paling cepat 4 jam. Tapi setelah adanya tol ini, memangkas waktu hingga 2-3 jam. Cipularang adalah singkatan dari Cikampek, Purwakarta, Padalarang, yang terbentang sepanjang 54 km dan dibangun di tahun 2003 sampai 2005, yang membuat tol ini dinobatkan menjadi tol dengan pembuatan waktu tercepat yang hanya 2 tahun saja. Tol ini dibuat ketika ada event 50 tahun perayaan KTT Asia Afrika yang bertujuan supaya orang-orang yang ada di Jakarta lebih cepat sampai ke Bandung. Dan buat semua orang yang melalui tol ini, tidak dipungkiri kita disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang indah, lapang, asri, dan hijau.
Tapi di samping itu, Cipularang terkenal sangat angker dan punya banyak kisah misteri di dalamnya. Dalam video yang beredar, sebuah pembatas jalan di tol Cipularang kilometer 65 Jawa Barat ini tak lazim. Pasalnya, pembatas tersebut bergerak sendiri. Karena di jalur tersebut ternyata ada Gunung Hejo yang dikenal sebagai gunung kerajaan makhluk gaib yang sangat terkenal dan sangat menyimpan kekuatan mistis di sana. Dan konon katanya banyak banget kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di kawasan tersebut diakibatkan oleh gangguan makhluk dari kerajaan tersebut. Dan ada satu kisah yang sangat terkenal di jalur tol Cipularang ini. Dikisahkan ketika itu ada satu keluarga yang pergi dari Jakarta menuju Bandung untuk berlibur. Ada seorang ibu, seorang ayah, dan juga anaknya. Dikisahkan ketika melewati jalur tersebut, di tengah-tengah jalan si anak meminta untuk berhenti di pinggir jalan untuk membuang air kecil. Kemudian anak kecil itu turun dan membuang air kecilnya, kemudian langsung masuk lagi. Dan ketika itu, sang ibu melihat ada yang berubah dari sosok anak ini. Anak ini tiba-tiba pendiam, murung, dan juga tidak happy seperti biasanya. Dan setelah sampai di Bandung, melihat kelakuan dan tingkah anaknya yang sangat berbeda ini, orang tua ini memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Dan ketika perjalanan kembali ke Jakarta, di kawasan yang sama, anak ini meminta untuk berhenti untuk membuang air kecil lagi. Dan di sini, anak ini turun dan tidak kembali lagi. Sontak kedua orang tuanya bingung dan akhirnya melapor ke pihak yang berwajib, kepolisian setempat. Dan yang luar biasanya, ternyata orang tua ini akhirnya menemukan anaknya yang sudah menginap 2 hari di kantor polisi. Jadi, yang ikut ke Bandung siapa? Oh. Yang punya cerita tentang tol Cipularang boleh komen di bawah. Lanjut. Yang ketiga, tol Cipali. Yang terbentang sepanjang 116 km dan dibuka di tahun 2015. Buat orang-orang yang sering mudik ke arah Cirebon ataupun Jawa Tengah dan sekitarnya, pasti sudah sangat mengenal tol ini. Tol yang begitu panjang dengan tanpa banyak tikungan yang membuat konon katanya banyak sekali terjadi kecelakaan karena mungkin supir tidak fokus ataupun mengantuk. Tapi banyak juga kepercayaan di masyarakat bahwa terjadinya kecelakaan itu bukan cuma karena supir mengantuk ataupun tidak fokus, tapi melainkan ada penyebab yang diakibatkan oleh sebuah batu besar yang ada di kilometer 182. Batu besar ini dipercaya oleh masyarakat memiliki kekuatan mistis dan gaib yang sangat luar biasa. Saking besarnya kekuatan mistis dan gaib pada batu ini, ternyata ada kisah yang membuat mungkin kita jadi percaya. Yaitu, pengurus tol setempat pernah ingin memindahkan dan menghancurkan batu tersebut. Sampai akhirnya, mereka memanggil sebuah beko untuk menghancurkan dan memindahkan batu tersebut. Tapi kalian tahu, ternyata supir beko tersebut meninggal di tempat ketika ia sedang bekerja. Dan berita ini sudah dilansir oleh okezone.com dan kalian bisa lihat di sini. Dan keangkeran tol Cipali bukan sampai hanya di situ. Bukan cuma hanya di kilometer 182, tapi juga ada di kilometer 90. Yang juga katanya adalah tempat kerajaan jin yang memiliki kekuatan gaib yang sangat luar biasa. Yang mungkin menjadi faktor terjadinya banyak kecelakaan di tol Cipali. Tapi, percaya tidak percaya, semua cerita itu sudah lazim dibincangkan oleh masyarakat setempat. Tapi, hikmahnya adalah berhati-hatilah dan tetap fokus pada tol ini karena memang tol ini sangat panjang dan tidak berliku. Jangan ngantuk. Buat yang punya pengalaman di tol Cipali, boleh komen di bawah. Lanjut. Yang berikutnya adalah Tanjakan Emen. Tanjakan yang berada di kawasan Subang, Jawa Barat ini sudah terkenal sekali dengan terjadinya banyak kecelakaan yang sudah tidak bisa dihitung jari lagi. Dan kecelakaan yang terjadi di situ hampir selalu merenggut korban jiwa. Dan konon katanya banyak yang mengaitkan terjadinya kecelakaan ini dengan hal mistis yang ada di kawasan tersebut. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang menimpa supir-supir yang melewati kawasan Tanjakan Emen tersebut. Mulai dari tiba-tiba remblong, mulai dari tiba-tiba mobil mogok,
tergelincir padahal tidak hujan, dan juga kesurupan saat melewati kawasan tersebut. Dan ternyata memang ada cerita di balik tanjakan MN ini. Nama MN ini sendiri diambil dari seorang pengemudi ataupun seorang supir roda 4 yang pernah tewas di kawasan tersebut. Ketika itu almarhum MN membawa ikan asin dari Ciroyom, Bandung ke Subang pada tahun 1964. Dan diceritakan MN memang seorang yang pemberani, bahkan berani membawa mobil ketika pada malam hari. Dan naasnya saat itu MN mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya terbakar dan sekujur tubuh MN pun ikut terbakar. Konon katanya hampir semua kecelakaan di situ adalah ulah MN. Percaya tidak percaya, harus selalu hati-hati di jalan. Buat kalian yang punya cerita di tanjakan MN, boleh komen di bawah. Lanjut. Berikutnya, hutan jati Blora. Kali ini ada di Jawa Tengah, tepatnya di Juwana menuju Rembang. Ada hutan jati di kawasan Blora yang konon katanya dianggap sebagai jalur angker bagi pengendara. Pasalnya banyak sekali pengendara yang mengaku tersesat di kawasan hutan Blora tersebut. Dan kejadian ini sudah sering terjadi. Dan anehnya, kejadian ini banyak menimpa kepada supir bus dan truk. Menurut warga sekitar, ada kota gaib yang menjadi tempat tinggal para makhluk halus di kawasan tersebut. Apakah itu yang menjadi penyebab seringnya supir-supir bus dan truk menjadi tersesat? Dilansir dari Liputan 6, bus tersebut ditemukan berada di tengah-tengah hutan. Memang tidak ada penumpang di situ karena semua penumpang sudah turun di Jepon Blora. Hanya ada sang supir yang ditemukan mengalami luka-luka dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Sontak warga masyarakat setempat kebingungan karena pasalnya bus tersebut ditemukan di tengah-tengah hutan belantara. Bahkan saat mengevakuasi bus tersebut, masyarakat setempat dan pihak yang berwajib harus menebang beberapa pohon jati yang menghalangi bus tersebut. Sontak kita semua berpikir, bagaimana bus tersebut bisa masuk ke dalam hutan belantara? Dan sampai saat ini masih tidak diketahui pasti apa dan bagaimana penyebab bus Garuda Mas bisa tersesat di tengah-tengah hutan jati Blora. Dan apakah kalian punya cerita juga di hutan jati Blora? Bisa komen di bawah. Dan itulah tadi 5 kawasan ataupun jalur yang biasa dilalui oleh para pemudik. Dan berhati-hatilah buat kalian semua yang mungkin sekarang sedang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman kalian. Semua cerita itu belum tentu benar adanya. Percaya ataupun tidak percaya, itu hak kalian. Jika kalian memiliki kisah horor, mistis, dan juga misterius, jangan sungkan untuk cerita di kolom komentar. Apalagi kalau kalian punya data valid, seperti foto ataupun video, hubungi tim Reza Surya. Sampai ketemu lagi di next vlog. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.